The final wildcard. Cuma ada satu slot di ajang dunia yang bakal bisa diterima dari wildcard. Dan itu mereka akan dapatkan hari ini. Dan Among the Plane, one of the best hero mid laner mungkin untuk Rosa sudah ditutup, Profesor. Wah, Eve ya. Dan juga Fanny. Jangan lupakan bahwa memang kenyataannya di M6 kali ini, Fanny benar-benar kayak jadi populer banget. Bahkan kayak tidak boleh tergantikan. Dengan adanya Steel Cable dan Primark yang terbaru. Pasif dari Fanny yang emang ngebuat bagaimana gameplaynya berubah sedikit. Yang biasa kita ngeliat 2 kabel, ultimate, tumbang double damage. Iya. Tapi buat sekarang, untuk mengaktifkan double damage-nya itu perlu 2 sampai dengan 3 kali Primark atau pasif dari Fanny-nya. Jadi permainannya berubah, emblemnya juga ke fighter arahnya. Sehingga kemungkinan besar pemain-pemain Fanny yang kabelnya lebih on point itu diuntungkan di patch sekarang. Tapi kali ini memang concern terhadap TNZ sebagai jungler dengan assassin gameplay mereka sudah tutup, Profesor. Mereka pengen banget ngeluarin potensial terbesar ya. Mereka sepertinya banyak banget belajar yang sudah mereka dapatkan dari match-match yang mereka anggap mungkin bisa mulus. Tapi ternyata ada sedikit batu sandungan. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Hylos, kita ngomong terlalu banyak yang sebenarnya bisa ditutup selain Hylos. Cuma gameplay kali ini yang dimiliki dari tim Insilio adalah front to back power yang mereka tidak mau dihadapi. Nah, kalau ngomongin front to back, Insilio juga punya draft front to back yang menarik loh. Salah satunya adalah dengan membawakan Tamus untuk Maniac. Dan gak cuma itu, dia juga ada loh bawain draft Belerik juga sama kayak Team Spirit. Cuma bedanya untuk sekarang, Gatot Kaca langsung diamankan untuk Insilio. Mereka melepaskan Chow untuk Ulfhednar. Dari kemarin, kalau dari yang aku lihat ya, Ulfhednar juga lumayan spam nih untuk Chow-nya. Ya, tapi aku jujur suka banget Gatot Kaca. Kenapa? Karena kondisi saat ini kita bakal mencoba melihat dari crowd control EXP Lane sebenarnya yang lagi naik down ini banyak. Banyak banget. Tapi Gatot Kaca ini kayak paket lengkap. Pertama dia bisa buka badan, dia punya area crowd control yang besar banget. Setuju. Dan dia juga bener-bener bukan EXP Lane yang harus dibantu di area lane dan fleksibel dari seorang Gatot Kaca yang masih belum bisa ditentukan akan di EXP atau di ROM-nya. Ya, Itu jujur, akan menentukan draft juga. ini Gatot Kaca nih kayak pelan-pelan beranjak jadi hero all role gitu loh. Iya. Karena jujur aku pun sering nge-spam di rank dan lagi win streak juga nih kebetulan dengan menggunakan Gatot Kaca di mid lane. Dengan full damage juga, cuma ya emang resikonya tinggi sekali. Jadi emang itu kalau bisa di-delete aja teman-teman. Jadi biarkan Gatot Kaca emang ada di roamer atau di EXP. Jalankan tugasnya sebagai badan sehingga nantinya Gatot Kaca bisa benar-benar memaksimalkan bagaimana potensi dari Thunderbelt. Ngomong-ngomong, Ulfhednar ternyata membawakan Chow seperti yang tadi kita mention, tapi ternyata Sunshine langsung mengamankan Harith. Ini menandakan kalau misalkan dia ingin memenangkan matchup dari gold lane-nya, kalaupun lawan Bruno, itu dia nggak bakal takut karena seperti yang kita tahu ya, di level 2, Harith seenggaknya masih bisa ngejawab Bruno juga. Ya, tapi itu di level 2, Profesor. Dan jangan lupakan juga, dalam kondisi saat ini mereka sudah mengamankan Karaloi. Concern yang harus dipikirkan adalah jungle yang mungkin akan menjadi bane 2 bane yang dimiliki dari Insilio. Wah. Karena mereka, kalau menurut aku, ini akan menjadi jungler. Iya. Suyo-nya. Iya, udah kelihatan jelas banget sih karena seperti yang kita lihat ya, Suyo memiliki win rate yang cukup manis juga di gelaran M6 wildcard kali ini. Dan tidak melupakan bagaimana Nolan nih sebagai salah satu hero yang kayaknya benar-benar jadi favorit juga untuk para pemain assassin, terutama untuk TNZ. Untuk Alpha, kayaknya aku merasa ya, Alpha sekarang walaupun dia bagus, hero yang stabil, tapi dia malah baru dapetin 3 kemenangan loh. Dari total sekitar 15 pick ke atas, 16 pick lebih yang dimana membuat kayak, kayaknya Alpha win rate-nya lagi kecil banget. Kita harus akuin lah, di semua region loh ya. Betul. Alpha kuat banget. Tapi entah kenapa untuk di gelaran M6 wildcard, Alpha ini kayak melemah, bahkan win rate-nya sangat minim sekali. Karena gini, Profesor, memang sekarang kondisinya adalah terlalu banyak counter yang disiapkan untuk seorang Alpha. Dan Alpha sendiri, kalau menurut aku, ini memang power front to back itu cuma satu-satunya itu. Dia flanking berat. Iya. Split push sulit. Beda sama Suyo. Beda sama Suyo. Dia bisa main dari samping, dia bisa flanking, dia bisa nutup belakang, crowd controlnya banyak. Bisa skill engage-nya keluar. Cuma kalau misalnya kondisi dengan Alpha mau main front to back, mereka juga harus siapkan EXP lane yang bisa main flank atau EXP lane yang bisa langsung menuju ke arah backline. Gimana kalau misalkan Chow-nya emang disiapkan untuk flank? Oh, aku suka. Wah, jadi nanti tiba-tiba ada Alpha Matilda dan Duoyi, itu rotasinya akan sangat luar biasa sih. Kenapa aku bilang aku suka? Karena kita udah menyaksikan kalau kondisi Bruno ini akan ada di arah backline. Dan aku belum menemukan jawaban yang ke arah backline kecuali mereka paksa front to back. Yang dimana lo ini adalah jawaban Bruno ini nggak bisa sembarangan untuk ngasih position. Ya, apalagi dengan adanya Chow ya, ini Bruno kayak automatically harusnya bakal bawain Purify.
Dan di satu sisi kalau misalkan emang di sini dilepaskan untuk Nolannya, aku merasa kayaknya bakal jadi bahaya buat Brunonya. Karena dengan Purify, Bruno jadi nggak punya escape. Betul, nggak punya escape dan kondisinya kita lihat yang ditutup adalah 2 hero frontliner. Ya, ini satu hero yang masih fleksibel banget juga untuk Glue. Karena seperti yang kita lihat beberapa kali, kita menyaksikan Glue ini ada juga loh di EXP dan juga Roamer di waktu yang bersamaan. Tapi Alien, dia spesifik banget, dia emang kuat banget dengan menggunakan hero Glue ini. Oke, tapi Prof, kalau ngomongin ke arah jungler, kayaknya Hayabusa menjadi sebuah jawaban yang sangat dibutuhkan oleh Ulfhettner. Dan mungkin kalau Profesor tadi melihat adanya Chow sebagai flanker, mungkin agak sedikit berubah. Roamer? Mungkin udah bisa jadi Roamer saat ini. Oke. Supaya kondisinya adalah, jangan sampai dari Hayabusa ini terganggu dari junglernya. Hayabusa ini lemah banget di early, butuh banget distraction, butuh banget waktu untuk bisa farming, ditambah lagi. Itu dia, atau jangan-jangan nungguin hero-nya dulu keluar nih, Arlott, Valentina, Gatot Kaca yang dimana memiliki sisi power yang begitu luar biasa. Hampir semuanya connect loh sama Arlott. Sehingga untuk teamfight jangka panjang, Maniac akan sangat mengerikan sekali. Waduh. Alien butuh jawaban cepat, Glue-nya di-ban tapi masalahnya. Yeah. Padahal Glue lumayan ngejawab di laning dan apakah akan muncul Tamus untuk Alien? Karena menurutku jujur, bahkan aku pernah menyaksikan sendiri R7 dan Anti-Match yang mencoba untuk Arlott ini diadu juga dengan Tamus, itu lumayan bisa ngejawab untuk di laningnya dulu. Karena seenggaknya dalam team fight, ya mereka tinggal memanfaatkan bagaimana Luoi-nya ini sebagai damage dealer. Atau balik lagi kita ubah, kalau memang kondisinya mau Profesor EXP lane-nya ada di cowok, Roamer Khalid. Roamer Khalid? Ya, benar-benar untuk ganggu, Kaca, ya? benar-benar untuk ganggu posisi ke arah Gatot Kaca, benar-benar ganggu ke arah Bruno, ganggu ke arah jungler. Dan tapi nampaknya kondisi kali ini mereka pengen Povius. Mereka gimana caranya tapi ini untuk nih, bisa EXP-nya temenan. 11% win rate. Ini win rate yang sangat minim sekali. Hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dari 10 kali pick. Povius yang kayak diidola-idolakan. Manusia ungu yang selalu di pick di hampir semua region yang ada di M6 World Champions. Ini benar-benar kayak lagi mulai menurun nih popularitasnya. Walaupun win rate-nya minim, tapi ternyata untuk teman-teman dari tim Ulfhettner, mereka masih percaya bahwa Alien akan bisa memaksimalkan potensi dari Infernal Pursuit. 2 Purify akan menjadi jawaban dari Chow-nya juga. Apex 47 kayaknya bakal cari target lain mungkin ke arah Maniac. Betul. Atau bahkan mungkin ke arah Gatot Kacanya. Mari kita menyaksikan satu perwakilan saja yang akan menuju ke arah World M Series kejuaraan tertinggi Mobile Legends PayBank. Dan ini dia penentuan di final wildcard M6 World Champions. Let's go to the lane of town. Dan juga buat teman-teman yang sedang menyaksikan tentunya, adalah dia game pertama dari Best of 5 Series untuk M6 Wildcard. Dan tentunya pertemuan Ulfhettner melawan Incilia adalah pertandingan yang cukup menarik karena melihat dari potensi kedua belah tim ini masih benar-benar punya kesempatan yang sama untuk melaju ke babak selanjutnya dan langsung bertemu dengan Bloodthirsty King. Jangan lupa buat kalian semua langsung saja M6 Pass telah hadir, jadi langsung sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Ingat, gapai sampai level tertinggi yang kalian mampu, level 75. Dan ada skin eksklusif M6 Cloud ya kan, yang dari kemarin kalian minta. M-Series skinnya Cloud, ini langsung aja kalian tanpa berlama-lama. Bahkan kalau ngomongin dari Retribution yang sudah dimainkan kali ini para pasukan dari tim Ulfhettner, mereka agak sedikit terhambat karena mungkin rotasi yang dimiliki dari sosok seorang Suyo memang agak cukup cepat. Coach Shadow di depan sana, Lovely menjadi pilihan utama tapi belum ada level 4 TNC. One last hit, masih ada 1 share kill dan apakah belum dibuka terlebih dahulu karena TNC tidak mau memaksakan diri. Tapi jujur kalau menurut gue pribadi tadi harusnya dia shadow kill. Kenapa Prof? Pertama, Warcry nyala dan dia bisa dapetin first blood. Ini keuntungan kondisinya. Untuk dapetin turtle pertama, kayaknya akan ada di tangan dari Incilia. Ya, mungkin kalau dilihat dari posisi kayak gini ya, dia kayak nggak mau terburu-buru. Dia kayak mau make sure kalau misalkan Lovely nggak punya Revitalize. Karena dengan adanya kehadiran dari Apex 47 di samping dari Gatot Kaca bakal dapetin heal terus. Dan tidak menutup kemungkinan Istinian bakal datang. Dan ini dia pertemuannya, mungkin shadow kill-nya akan digunakan tapi masih ditahan juga. TNZ benar-benar tidak mau memicu sedikit pun ultimate yang sangat penting sebelum ada turtle pertama. Oke. Pertama kondisi yang saat mereka miliki dengan ada turtle pertama sudah datang dari Incilia. Minus yang dimiliki dari tim Ulfhettner adalah belum adanya Povius berada di level 4. Tapi lihat kondisi dari Loi membuat seorang Yusini yang kali ini harus mundur ke arah belakang dan turtle di take over oleh para pasukan dari tim Ulfhettner.
dengan retribution yang on point bahkan tidak berhasil mendapatkan apapun dan Shadow Kill tidak keluar sama sekali. TNC kehilangan dirinya dan untungnya kondisi kali ini dari Ulfwetter mereka berhasil mendapatkan turtle berkat adanya Rosa. Satu dispersion yang on point sekali dari Rosa. Miss dikit, miss timing tentunya bisa diambil sama Reaper. Tapi untungnya dengan kehadiran dari TNZ yang terjebak di tengah-tengah team fight, ternyata pertukarannya malah menguntungkan bagi Incilio. Mereka tidak mendapatkan kerugian yang berlimpah, tapi setidaknya mereka dapetin trade yang sepadan gitu loh. Aku tahu ada yang namanya trigger disiplin untuk segala soft skill, apalagi ultimate Shadow Kill dan Coach Shadow. Tapi menurut aku terlalu menahan dan ini malah menjadi merugikan diri dari TNZ karena tadi jujur TNZ bisa nggak tumbang, dia bisa dapetin assist dan dia bisa dapetin point kill kalau memang cukup damage-nya. Yang penting nge-damage ya. Nge-damage saja dulu terlebih dahulu. Tapi kalau seperti tadi TNZ terlalu lama, bermain flankingnya terlalu jauh, padahal udah di zoning sama Apex, sudah sama Rosa, itu malah waktu yang terbuang sia-sia, Prof. Ya aku juga merasa kayak Warcry-nya udah aktif kok, apalagi yang ditunggu gitu loh. Iya, itu yang harus mereka perhatikan loh. Ya saking lamanya menunggu ya mau gak mau TNZ harus tumbang. Mungkin next team fight-nya akan lebih diperhatikan untuk Shadow Kill. Karena mungkin mencari eksekusi dari TNZ, tapi menurutku untuk mencari eksekusi nggak perlu buru-buru. Dia belum punya item yang sepadan. Masih belum ada Sky Pierce juga yang bisa meningkatkan stack dari threshold HP-nya. Jadi menurutku untuk sekarang keadaan seperti ini, kayaknya untuk Ulfwetter lebih baik melakukan ganking kecil atau ya team fight-nya di objektif aja. Mereka punya Chow, mereka punya Puvius. Untuk team fight jangka panjang mereka bakal kuat banget. Tapi kalau misalkan urusan team fight besarnya, ini Incilio punya kekuatan dengan adanya Gatot Kaca dan juga Arlott. Yang dimana untuk chain CC-nya, kalau aktif apalagi Reaper-nya nih, dalam keadaan dia membawakan satu Bob Smite, dia akan sangat durable sekali dalam tim fight besar. Dan aku respect banget dengan damage mereka. Tapi lihat duel strikernya berhasil mendapatkan satu point kill. Duel striker with flicker. Tanpa adanya sosok dari Reaper, mereka langsung menuju ke arah Turtle. Para pasukan dan tim Ulfwetter stay by position. Dengan Shadow Kill, masih bertahan TNC. Tidak ada lagi Coach Shadow, harus menuju ke arah belakang. Tak boleh terlalu terburu-buru. Membuat tim dari Incilio, mereka kehilangan 2 Turtle yang menjadi sebuah keuntungan. Karena tadi aku lihat first priority item dari Don udah ke arah Hasclaw. Pertama dia sadar kalau dari para pasukan tim Ulfwetter mereka benar-benar dominasi Turtle. Laning juga dari Harit itu nggak bisa ditumbangi dengan cepat. Dan Rosa dengan Loi yang dimiliki dari tadi benar-benar menjadi jangkar permainan dari Ulfwetter. Jujur, ini jangkarnya ada di Loi, Profesor. Ya, kalau ngomongin burst damage dari duality udah pasti ya. Untuk ngomongin eksekusinya TNZ yang masih belum kelihatan. Dan dalam prediction menuju ke Ulfwetter juga. Karena kalau dari yang kita lihat apalagi dengan permainan yang sangat-sangat pasif sekali dari Incilio. Seolah mereka kayak menunggu apa yang akan dilakukan sama Ulfwetter. Tapi menunggu menurutku tidak cukup. Karena di sini banyak banget hero-hero yang bisa open initiate dari Incilio. Alright, mereka tidak boleh masuk kembali untuk TNC. Karena lihat depan sana langsung advance slash sama kerjaan. Kali ini lihat para pasukan dari tim Ulfwetter udah ke belakang Apex part 7 mencoba untuk menuju ke arah belakang dan lihat Loi kembali menjadi satu sosok yang mengerikan, menghentikan permainan para pasukan dari tim Incilio dan berhasil mendapatkan Chow. Itu udah the best yang bisa dilakukan. Tapi dengan Shadow Kill yang dimiliki oleh sosok dari sana TNZ dan satu Coach Shadow yang tidak nyangkut ke arah Reaper, hampir saja nyangkut. Tidak mengaktifkan Warcry juga ya gitu. Yes, jadi dia harus mundur ke arah belakang. Ya, tapi ada satu kill lagi yang didapatkan dari Incilio sehingga membuat mereka setidaknya akan memiliki secerca harapan untuk mengejar ketertinggalan dari tadi goldnya yang dipimpin sama Ulfwetter dan Alien. Dia bakal standby juga di area river. Karena kayaknya dari tadi ya, Incilio mencoba untuk men-trigger team fight dalam area-area yang cukup penting. Apalagi ketika ada 30 detik sebelum area turtle. Honestly, sisa point dari Alien kali termakan. Tidak ada distraction untuk para pasukan dari tim Ulfwetter. Untungnya mereka termakan dengan kondisi yang tidak cukup baik kali ini. Tidak ada pertukaran objektif. Dan di arah bottom lane 3 berbanding 2. Dengan kondisi dari Mania di depan sana, TNC one by one situation, Coach Shadow menyala dengan coba dihindari dirinya, masih satu menyangkut. Solo pick up dari TNC, berubah segalanya. Bahkan Avatar Squad dari arah bottom lane gak berguna, The Wild dengan point. Lovely, Reaper tidak ada kali ini, bahkan Lovely harus tumbang tenggelam di arah bottom lane. Kerugian di dua sisi, top lane kehilangan ke arah turret, bottom lane kehilangan ke arah sosok player, dan bahkan mereka akan kehilangan turtle-nya juga. Wah, perfect objektif ya harusnya untuk Ulfwetter. Mereka menukarkan banyak sekali point kill dan bahkan ada Rosa di sana yang datang. Surprise! Happy birthday Mania kali ini berhasil dimakan. Happy birthday dengan satu more point kill atas minion dan juga satu turtle terlalu mahal, tidak ada pertukaran sama sekali. Wow, trade yang menguntungkan bagi pihak Ulfwetter. Dapetin satu point kill, satu turret di bagian atas. Justinian menjadi korban bottom lane. Lovely yang terkena The Way of Dragon Flicker. Apex 47 dan Rosa
Mereka seolah tahu gerakan seperti apa yang ingin mereka tujukan. Tapi kali ini nggak cuma Rosa yang punya diversion, Sunshine dijebak. Oke, dan lihat di sana dari Vetnar, mereka memberikan damage di arah bottom lane. Don belum terperangkap, Alien malah terperangkap oleh Inzilio. Minimal pertukaran yang mereka lakukan coba menuju ke arah mid lane. Cukup berhasil, tapi nampaknya Avatar of Guardian mencoba dihindari dengan Final Slash bersama dengan adanya Sunshine yang terperangkap. 1 buah point kill dengan Chrono DSK bisa menyelamatkan karena Sunshine. Dan akhirnya pun shutdown harus terjadi dengan 3 point kill yang diberhentikan oleh para pasukan dari tim Inzilio. Setidaknya 5-5 walaupun keuntungan masih di tangan Vetnar. Wow, counter cepat dari Reaper. Dia juga mencuri satu diversion yang dimiliki sama Rosa. Dia mengcopy dengan IMU dan sekarang keadaannya malah cukup berbalik dan mengerikan bagi Don. Karena lihat Bruno-nya, dia selesai dengan Berserker Fury. Next item akan langsung menuju seharusnya ke Malefic Gun. Wah. Kita tahu bahwa Malefic Gun sekarang bisa menambahkan range bagi para marksman. Lagi naik daun. Lagi naik daun tentunya. Dan juga memberikan efek Armor Buster. Di mana dia bisa memberikan 30% physical penetration. Ditambah lagi dengan attack speed yang sangat cocok dengan kehadiran dari Bruno dengan bola panasnya. Dan sekarang 25 detik sebelum adanya Lord yang pertama. Dengan perfect objektif, seharusnya Vetnar lebih bisa menguasai kendali objektif. Tapi kalau kita lihat dari Inzilio, lihat yang ingin mereka lakukan. Mereka hanya membuka ruang agar Don tetap berada dalam keadaan yang safe. Mereka nggak mau adanya point kill untuk damage dealer mereka. Alright. Kali ini dari Vetnar, mereka siap-siap untuk menuju ke arah Lord yang pertama. Mereka udah standby on position. Dengan kondisi kali ini seluruh soft skill-nya penuh dan bahkan dari Lovely bisa menjadi badan dengan adanya sisi dari kolam Revitalize. Wow, Glowing One. Item yang sangat penting untuk bisa mendinai juga heal up dari kolam Revitalize. Lovely akan dikurangi dari pasif dan bahkan dari heal up yang dia miliki. Ditambah untuk Reaper, Brave Smite-nya nggak bakal maksimal. Untuk keseluruhan dari Inzilio, mereka nggak bakal dapetin lifesteal juga yang sepadan. Justinian dan Don't harus berjaga jarak. Tapi untuk sekarang, mencari momentum. Holy Crystal bahkan dari Sunshine. Dan ada satu diversion balasan, itu dia Rosa yang mungkin dituju. Oke, Rosa yang dituju tapi Profesor, mereka masih belum berani. Pertama Hayabusa mereka ada di arah bottom lane. Lovely udah punya Athena Shield, ini akan lebih kuat untuk bisa menahan Karloi. Tapi crowd controlnya nggak bisa. Oke. Memang damage-nya bisa, tapi crowd controlnya enggak. Ini adalah keputusan yang cukup berani dari Inzilio. Mencoba take over karena Lord berhasil mendapatkan satu Lord tapi media ter-take down. Permasukan dari tim Avatar. Mereka mencoba untuk distraction dengan Shadow Kill. Berhasil memperendahkan backline dan bahkan mereka akan kehilangan dari Yusian juga. Reaper dikejar, gak boleh pulang, maunya digoyang. Berhasil mendapatkan satu point kill, looking for wipeout. One last man standing dari tim Inzilio. Tersisa sosok Justinian. Wow, 4 ditukarkan dengan 1 dan plus Lord juga. Hanya karena Vetnar show di area bottom lane. TNZ sebagai Hayabusa, pemegang Retribution. Inzilio langsung take over Lordnya. Ini dia decision cepat dari Inzilio. Mereka memanfaatkan Suyo, walaupun yang udah di-nerf dari Soul Saver dan juga Retribution kombonya. Tapi masih bisa dimaksimalkan karena TNZ terlalu lama untuk show di bagian far lane. Sekarang keadaannya berbalik, Vetnar. Walaupun tidak mendapatkan Lord, tapi mereka menukarkan dengan banyaknya point kill. Dan thanks to Rosa, diversion menuju ke belakang Don't yang dituju. Dan akhirnya setelah 9 menit lebih, Don't tidak ditumbangkan. Sekarang dia hilang dari Land of Dawn. Hanya saja sekarang dia membawa bonus nih. Dengan adanya Malefic Gun. Apakah ini akan menjadi jawaban? Karena dia udah punya penetration bonus. Oke, tapi Profesor di sana dari Apex 47 jangan sampai termakan. Pantesan sudah dikeluarkan. Ini adalah saatnya mereka melakukan genderang perang. Kenapa? Tidak ada Final Slash dan Avatar of Guardian out of nowhere menuju ke Rosa. Oh, tapi tadi salah banget Unbreakable-nya. Ya, dan tidak. Kalau tahunnya nyampe itu dia nggak punya flicker loh. Gak cuma tahun, kayaknya dari Inzilio juga nggak ada yang mau nge-follow up gitu loh. Padahal Avatar of Guardian bukanlah skill yang mudah untuk digunakan, untuk di-hit targetnya. Dan satu orang yang belum terdeteksi, TNZ. Oh, Flanky Gaming menuju ke arah sosok dari Mania. Duel Dragon tapi di arah pelangsan Apex 47. Berhasil melakukan trigger tapi dengan kondisi yang kehilangan Apex 47. Nggak ada lagi initiate power. Kayak menurut aku kalaupun dia mau masuk ke belakang seperti tadi Prof, 2 orang sih sama Alien. Iya, atau 3 sama Sunshine. Karena Sunshine minimal masih bisa loh untuk survive. Di tengah-tengah team fight, dia udah punya Holy Crystal. Dan TNZ, Quad Shadow-nya nggak ada yang nyangkut. Itu permasalahan utamanya. Sempat beberapa kali nggak ada yang nyangkut. Dan aku melihat malah jujur TNZ, walaupun dia sekarang sedang dalam kondisi owning,
dia terlalu boros gunain untuk Coach Shadow-nya. Aku malah merasa dia Harus kayak... wise banget sih gunainnya. Dia kayak menahan advantage. Kayak dia udah tahu nih, timnya lagi unggul banget gold lead-nya, 3000 bahkan. Tapi lihat perbandingannya, TNZ versus Justinian hanya terpaut 200 gold saja. Seolah tidak ada advantage yang terjadi, tapi sekarang lagi-lagi Apex 47 yang target. Dia nggak boleh tumbang, karena kali ini kasusnya akan berbeda. Profesor Duel Struggle di Outpoint menuju ke seorang Benny yang dengan Avatar of Guardian berhasil dihindari para pasukan dari tim Vetter. Mereka mancing keributan, Shadow Kill. Kali ini untung aja belum menyangkut, tapi lihat satu membuat kill dari seorang alien mencoba memasak keributan. Mereka harus lepaskan, terlalu overextend. Ketika keuntungan yang sudah mereka dapatkan atas Reaper, mereka harusnya reset. Mereka harus menuju ke arah Lord. Dan ini adalah jawaban Lord yang harus didapatkan oleh Vetter. Kalau tidak, Justinian bisa men-take over. Ingat, Justinian dengan Soul Server-nya. Iya itu dia, Soul Saver yang sangat mematikan sekali. Walaupun udah di nerf, tapi nggak berpengaruh banyak untuk sekarang. Sunshine membuka perimeter dengan adanya Zaman Force. Membuat teman-teman dari Insilio sulit untuk masuk ke dalam area River. Zoning yang bagus banget dilakukan oleh sosok dari Sunshine dan juga Alien. Dua orang yang nge-zoning. Ini benar-benar punya deal damage yang sangat besar. Bahkan TNC, ingat tidak boleh terlalu greedy. Dan langsung dengan Retribution yang berhasil mendapatkan satu Purple Buff. Dan di sini dari Justinian mereka punya Purple Buff. Kondisi yang benar-benar terpuruk, kehilangan banyak banget objektif dan bakal 5.000 gold difference. Wah ini 5.000 gold difference yang akan terus meningkat ya. Yang awalnya 3.000 gold lead. Sekarang teman-teman dari tim Ulfhednar, mereka akan memaksa mendobrak turret. Dengan adanya Lord and Henge yang bergerak di bagian top lane. Tapi hati-hati juga. Karena Rosa dengan Luoyi-nya itu tidak bisa diprediksi gerakannya akan menuju ke arah mana. Apakah akan keluar map? Karena sekarang menunggu Alien dengan flicker kayak bakal ngebuang waktu yang cukup banyak. Dan Sunshine akan berusaha melakukan 3 lane push bersama dengan Lord juga di bagian top lane. Alright, perpasukan dari tim Ulfhednar. Mereka kali ini udah standby, tapi Apex 47 nggak punya flicker Profesor. Ya, apakah ini akan dimaksimalkan? Karena belum bisa ada inisiasi yang tiba-tiba bisa dilakukan. Apalagi tidak ada diversion juga. Untung tahunnya nggak nyangkut. Wih, tapi di depan sana para pasukan dari tim Ulfhednar mereka memaksa mendapatkan satu buah Pastor Etera Toplin. Distraction yang dilakukan, tapi kali ini berbeda. Apex 47 ready, available. Dengan adanya satu buah Shadow Kill dari belakang berhasil dihindari oleh damage oleh Justinian. Tapi teamfight yang terjadi di depan sana tidak bisa dibendung. Dengan satu Chrono Dash dan juga Synchrovision bersama dengan Zaman Force membuat tim dari Ulfhednar mereka kabur menuju ke arah belakang. Oke. Sunshine-nya survive dan di sini kondisinya menurut aku agak cukup rugi. Mereka harusnya bisa fokuskan turret. Kelihatan tadi diversionnya by the way. Insilio mencoba untuk melakukan gerakan balasan tapi ternyata mereka terdeteksi dengan hadirnya minion wave. Dan TNZ, jujur berkali-kali kita melihat Shadow Kill yang dia gunakan masih belum terlalu on point. Targetnya adalah Justinian yang dimana Justinian masih bisa kabur. Dan ini dia, diversion balasan tapi hanya mengirim TNZ saja. Oh, butuh satu turret dan itu dia. Combo. Tipikal seperti Cloud. Karena memang aku tadi bilang sama Profesor, ini rugi. Mereka nggak fokus ke arah turretnya, Prof. Ya, setuju. Mereka harus fokus ke arah turretnya karena dua distraction yang terjadi di arah mid dan juga top itu akan membuat mereka mudah mendapatkan Lord selanjutnya. Dia combo dengan Coach Shadow. Hanya beberapa hero saja yang bisa menggunakan combo diversion tersebut. Salah satunya adalah Cloud dan juga Hayabusa. Sekarang keadaan seolah menekan Insilio. Yang awalnya mereka mendapatkan beberapa poin kill, first blood bahkan. Sekarang Ulfhednar sudah mendapatkan momentum balik tersebut. Bahkan kalau kita lihat dari itemnya jadi Winter Crown harusnya akan ada di tangan dari Rosa. Tinggal menunggu waktu saja setelah adanya Divine Glaive juga. Full item dari TNC dan sekarang Apex 47 harus hati-hati karena kayaknya dari tadi ya Maniak lihat Chow sedikit, dia langsung final slash. Itu oke. Menurut aku oke, kenapa? Pertama, dia tahu Chow ini tidak setebal itu untuk menahan damage. Dan pertama, Chow harus kalau ngeluarin flickernya, berarti initiate powernya akan turun, Profesor. Akan menurun. Jadi itu yang dia lakukan oleh seorang Maniak dan itu bagus banget. Trigger yang dilakukan terhadap Alien, lagi-lagi Alien menjadi bulan-bulanan warga, damage-nya terlalu besar untuk bisa dibendung. Karena dengan hybrid moment yang dimiliki dari seorang Alien, ini kayaknya membuat Alien itu tidak bisa terlalu keras, Profesor. Iya. Yang mungkin saat ini sedang harus dicari sama Alien adalah bagaimana cara dia recovery HP. Dan mungkin memaksa split push yang bisa terjadi di bagian top lane atau bahkan mid lane. Karena wave minionnya banyak banget dari Ulfhednar. Iya. Dan mereka bisa memanfaatkan macro play ini atau bahkan memaksa TNZ untuk melakukan 1v1 situation. Tapi masih terlalu jauh karena sepertinya bukan satu orang. Ada dua orang di sana dari Insilio. Harusnya TNC udah mulai sadar gak sih? Dia gak bisa sembarangan shadow kill ke arah sosok Justinian. Yeah. Dia mainin Warcry-nya aja di sana. Mainin basic attack-nya aja. Itu udah cukup kok untuk ngabisin atau mungkin ngabisin Winter.
skill escape mechanism dan itu dia. Mainin basic attack aja. Lihat ternyata ada Shadow Kill yang terperangkap di depan sana berhasil mendapatkan Immortality plus Winter. Mahal hitungannya. Pertama karena 2 sword skill yang dimiliki dari Justinian, 2 item yang benar-benar menjadi defensive item udah nggak ada Profesor. Ya tersisa Rose Gold Meteor ya. Dan sekarang ada teleportation, Reaper! Reaper almost berhasil coba memakan para pasukan dari Ulfatnar, tapi di depan sana lihat damage basic attack terlalu sakit. Dan bahkan para pasukan dari tim Ulfatnar, mereka terlalu terburu. Shadow Kill! Berhasil memakan Reaper, meanwhile dari bottom lane, 2 tim fight terpecah belah. Dari sosok Gatot-Kaca juga kebingungan di mana mereka harus melakukan pertahanan dari tim fight yang dilakukan oleh Ulfatnar. 2 tim fight terpecah belah, Profesor. Di belakang sana, mereka mencari di mana Justinian. Dengan adanya Rosa yang udah memberikan pressure terhadap Justinian pun, itu nggak cukup untuk mencari Justinian di mana dia berada. Dan satu momen yang sudah didapatkan oleh tim Ulfatnar kali ini, yang akan mendapatkan Lord menit 18, tapi kalau Rosa termakan, ini akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Daya power team fight mereka berkurang jauh. Iya, kalah jumlah juga tentunya, tapi dia sudah memiliki damage yang sangat-sangat tinggi sekali dan bahkan TNC harus memaksa Shadow Kill-nya. Shadow Kill dapat Retribution, it's on point! Berhasil mendapatkan Justinian dan juga Retribution yang on point, berhasil mendapatkan Lord yang sangat mahal. 40 detik, 4/5, bukan angka yang baik untuk tim dari Incelio. Wow, Ulfatnar targeting dan bahkan zoning yang tidak mereka hentikan hanya untuk seorang Don't. Untungnya Immortality dari TNZ masih available. Mereka akan mencoba untuk mendobrak kali ini bagaimana pertahanan dari Incelio dengan Bruno. Dan sekarang tinggal pertanyaannya, Sunshine, dia mau lock tower atau tidak? Karena ini adalah Lord Evolve, ini adalah Lord yang kalau fokus damage dealt-nya menuju ke hero, ini bisa menumbangkan hero dengan cepat. Alright, di depan sana perpasukan. Kita lihat di sana, ada sedikit sorry play Profesor, silakan. Ada team fight juga yang terjadi, tapi untuk replaynya kali ini ada team fight yang akan dilanjutkan. Oke, team fight dilanjutkan di sana. Duel serangan on point. Berhasil mendapatkan Lovely. Best terbuat dengan sangat besar. Ini bencana untuk Incelio. Lihat mereka porak-poranda dan bahkan jatuh pun terjadi oleh Subside. Meanwhile di sana, pace-nya akan menjadi jawaban di game yang pertama. Ulfatnar take the game one. Ulfatnar dengan draft yang sangat-sangat mematikan, Hayabusa dari TNZ yang memang menahan Shadow Kill-nya, tapi dia yang menjadi alasan kenapa tim fight-nya terpecah belah. Incelio miss targeting. Tim fight 4 lawan 3, bukan angka yang sepadan. Sehingga membuat Don jadi kebingungan juga. Dia nggak bakal mampu juga untuk mendeliver damage dengan maksimal. Menangkan game pertama untuk Ulfatnar. Profesor KB, dari tim fight yang terpecah belah menjadi 2 dan bahkan dari Gatot-Kacanya dia bingung untuk melakukan defense ke arah mana. Justinian dikejar tapi ternyata Avatar Guardian yang gak dapat. Dia ngelepasin ke arah Bruno. Juga Brunonya tumbang sebagai prioritas untuk dia metode late game. Dan menurut aku ini mereka harus lebih solid dan bahkan yang punya power flank memang dari Suyonya dibandingkan dari hero yang lain yang dimiliki dari tim sosok dari Ulfatnar. Cuma kenapa yang lebih solid bermain dengan front to back? Ini Ulfatnarnya. Iya. Karena ya mungkin kita padahal melihat ada Bruno di sana dan Bruno itu sangat mampu loh untuk menumbangkan Apex 47 atau bahkan Alien. Dan badannya cukup. Iya, badannya cukup dengan adanya Arlot dan juga Gatot-Kaca itu cukup sekali Profesor. Tinggal main cover sebenarnya. Tapi ketika Avatar of Guardian dilontarkan, aku merasa kayak malahan itu kayak ngebuang badan buat Lovely nggak sih? Tapi nggak ada follow up, nggak ada backup. Dan bahkan itu kayak ya tumbal sia-sia. Iya, karena tumbal sia-sia aja. Tadi udah sempat kita lihat loh, padahal Avatar of Guardian-nya kena ke arah Rosa. Bagus. Tapi follow up-nya jauh banget. Jujur jadi kayak itu agak sedikit waste of talent aja untuk Gatot-Kacanya juga. Walaupun ya kita lagi-lagi mungkin melihat Unbreakable-nya miss, tapi ya karena tidak ada follow up sehingga membuat Rosanya masih bisa survive gitu loh dalam tim fight tadi. Ya dan kondisinya kalau misalnya kita lihat di awal memang dari Hayabusanya ini trigger disiplinnya agak kurang baik ya karena terlalu menahan banget. Dan ketika metode late game kenapa dia udah maksimal? Karena dia udah pede. Memang udah powernya. Udah punya item cukup ya. Menit 15 genderang perang teng. Dan ini kita bakal langsung lihat item build dan juga emblem yang akan dibawakan oleh Profesor KB. Silakan Profesor. Iya, kalau kita lihat dari mungkin detail-detail kecil ya yang tentunya akan dibawakan oleh kedua belah tim ini. Tentunya kita akan melihat bagaimana banyaknya Winter Crown yang membalur di dalam tubuh mereka sendiri. Dan tentunya item ini udah menjadi item yang sangat-sangat lumrah untuk dibawakan untuk sebagai item defense juga.
Apalagi kalau kita melihat ada beberapa hero yang sangat membutuhkannya kayak Luoi, Valentina juga. Tapi di sini kalau kita lihat dari Valentinanya untuk Reaper, dia bahkan lebih berfokus dengan item-item yang non-glowing one, yaitu adalah satu item seperti Wishing Lantern. Aku merasa lagi-lagi di sini lebih membutuhkan item seperti Glowing One karena mereka sangat membutuhkan sekali item-item yang bisa memberikan efek life band, efek support untuk timnya. Sementara berbanding terbalik dengan Rosa yang dimana dia berfokusnya adalah Glowing One dulu, jadi dia nggak terlalu berfokus sama item-item yang kayak Wishing Lantern atau sejenisnya. Mungkin nanti last itemnya dia bisa menutup dengan adanya Lightning Truncheon untuk movement speed tambahan juga. Dan ditambah dengan adanya Winter Crown dari Hayabusa, plus tadi dia tukarkan juga dengan adanya Immortality. TNZ sebenarnya secara damage sudah cukup banget karena dia udah punya 4 item dan ditambah lagi dengan adanya Malefic Roar juga. Itu membuat gerakan dari TNZ itu kalau misalkan nge-damage, apalagi ada Warcry nih, ini pasti bakal mengerikan banget dengan emblem asasinya juga. Ya, kalau kita lihat dari 19 menit game berjalan ya, aku merasa ini untuk Lovely dan Reaper-nya, ini agak beda nih sama group stage. Apakah mereka kayak melihat bahwa ada satu celah gitu loh, bahwa Ulfhenar tuh kalau misalkan Apex 47-nya gerak, ya Lovely-nya harus gerak gitu loh. Menurutku mereka nggak perlu ngikutin atau ngerespon gameplay dari Ulfhenar gitu loh. Mereka menurutku ya udah ngelihat gitu loh. Kalau misalkan, oh Lovely sama Reaper ini udah combo. Betul. Udah kayak nempel aja berdua gitu loh kalau jalan. Kenapa mereka harus nge-react gerakan dari Apex 47 yang dimana ya itu Chow gitu loh. Emang nge-distract, emang mirror. Dan satu prof yang aku agak cukup menyayangkan adalah harusnya dari Incilia mereka sadar cuma ada satu Purify di sisi kanan. Cuma ada dari Sunshine. Dari tadi Sunshine ini nggak menjadi tolak punggung utama menurut aku T-Fight ya, Bro. Ya, dia memang deliver damage terbesar. Tapi bukan dia. Benar-benar semuanya ada di tangan dari Rosa, Apex, dan TNZ. Tiga itu yang ngebuat gameplay dari tim Ulfhenar dapetin game yang pertama. Iya, kayak semua mata tuh menuju ke Apex 47 TNZ. Iya. Tiba-tiba Rosa di belakang. Iya, tiba-tiba Rosa di belakang. Dan Sunshine-nya memang kenapa dia dapetin 70.000 di OBMS, tapi karena memang dia free. Iya, dia nggak keganggu sama sekali. Dia keganggu. tanpa distraction sama sekali. Dan ini dia, kita akan melihat bagaimana MVP by GoPay yang akan hadir. Dan itu ternyata berada di tangan dari Sunshine. Ya tadi damage dealt-nya paling tinggi, ya mungkin itu adalah alasannya. Tapi kalau kita lihat dari performa dan juga tetap Rosa gue. Ya mungkin kita... Sorry to say bro. Jujur melihat bagaimana beberapa diversion, bahkan mungkin beberapa play yang digunakan, targetingnya ke arah Reaper juga, kayak nge-skip gitu loh hero-hero depan. Ini juga berperan penting lah. Tapi untuk Sunshine, kayaknya sangat wajar ya dia bisa dibilang benar-benar free dari awal game. Dia juga memiliki item yang sangat cukup. Dan kalau ngomongin soal pertukaran item, kayaknya emang dia cuma butuh Winter Crown ya untuk di momen akhir atau bahkan Oracle. Karena Harit berharap kepada Shield yang bisa membuat dia survive. Tapi ini dia momentum yang mungkin membuat the MVP highlightnya jatuh ke tangan dari Sunshine. Tadi itu kalau bisa kita lihat adalah keputusan yang sangat tepat sekali The Way of Dragon-nya. Dan lihat memang Sunshine dapetin point kill. Tapi damage full-nya dan rotasinya tuh dari siapa? Makanya kan Rosa damage-nya 69.000, cuma terpot 1.000 untuk perbedaannya. Jadi kayak dari segi gap damage-nya tuh nggak terlalu yang begitu banyak. Dan Reaper, aku merasa kayak jadinya di sini peran dia dan juga Lovely yang kita lihat kombonya dari hari pertama wildcard itu seolah kayak terhipnotis gitu loh. Kayak Lovely yang biasanya nempel sama Reaper, geraknya 3-man move bareng sama junglernya Justinian. Ini Justiniannya ke atas, Reaper-nya di mid, terus Lovely-nya di bawah. Ya pas Lovely-nya sendirian di bawah, Sunshine enak banget gitu loh. Karena apa? Karena yang nge-gank ke Sunshine-nya itu bukan 2 atau 3 orang, melainkan 1 orang doang gitu loh. Yes, betul. Cuma ketika Sunshine-nya terlalu offside seperti ini, emang kondisinya dia tidak bisa menahan damage yang diberikan dari Dawn. Dan dia bukan tipikal gold laner yang bisa pakai ke arah Wind of Nature.